Alif Lam Mim ya? Surat Luqman. Saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Kata Allah, ini ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Terus Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. jadi Al-Quran yang penuh hikmah itu menjadikan rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang berbuat baik. Kalau mau berbuat baik, kuncinya dasarnya Al-Quran yang penuh hikmah itu. Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Orang-orang yang dapat petunjuk tadi dan hikmah dari Al-Quran itu ialah orang-orangnya yang mendirikan sholat, membayarkan zakat, dan mereka yakin terhadap kampung akhirat. Jadi orang yang yakin terhadap kampung akhirat itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran yang penuh rahmat dan penuh hikmah itu tadi menjadi petunjuk baginya. Karena pada petunjuk dia mendirikan sholat, kewajiban, membayarkan zakat, kewajibannya. Kemudian dari akhirat dia yakin hari akhirat itu pasti ada. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka yang mana? Mereka yang mendirikan salat, yang membayarkan zakat, dan yakin hari akhirat. Itulah orang-orang yang dapat petunjuk dari Tuhannya. Dan itu orang yang beruntung, orang yang menang. Wa minan nasi man yashtarilah wal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzuwan wa ulaika lahum azabun muhin. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah
tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Di antara manusia ada yang menggunakan percakapan kosong. Percakapan kosong itu tukang bohong, ya kan? Ya, tanpa ilmu pengetahuan. Jadi percakapan kosong itu tidak punya pengetahuan. Bagaimana orang itu nasibnya? Dia akan mendapatkan azab yang sangat hina. Nah, jadi azab yang paling hina adalah orang-orang yang tukang bohong, tukang tipu. Nah, itu omongan kosong punya. Tanpa ilmu pengetahuan, dia sudah membohongi orang, mengelabui orang, supaya orang-orang itu tertarik kepadanya. Namanya Pepe Santoso. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha kana fi uzuniha. Ulang lagi. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunaihi waqran wabashshirhu bi'adzabin alim. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Jadi orang-orang yang tadi, orang-orang yang tukang bohong, tukang tipu manusia, apabila dibacakan ayat-ayat padanya, dia berpaling, ya kan, menyombongkan diri, seolah-olah dia tidak dengar, ayat-ayat yang dibacakan padanya. Ya, itulah kira-kira, seolah-olah ada sumbatan di dalam telinganya, apa, begitu ya. Jadi dia nggak ngerti lah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amalan kebajikan, dia akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Naim. Jadi Haji Naim adalah orang yang menikmati. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
mereka kekal. Jadi mereka kekal, itu orang-orang yang melakukan beramal saleh dan berbuat kebajikan tadi lekal di dalamnya. Nah, dan janji Allah itu benar, dan mereka Allah itu maha perkasa lagi bijaksana. Jadi tidak bukan omongan kosong Allah itu, tetapi adalah janjinya ditepati kepada orang-orang yang berbuat kebajikan dan beramal saleh. Kalau mau itu ya menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apapun yang kita korbankan untuk kebaikan, itulah amalan kita. Khalaqas samawati min ghairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasi wa alqa fil ardi rawasiya an tamidda bikum wa batha fiha. Ulang lagi. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamidda bikum wa bassa fiha min kulli dabbah min kulli dabbatin wa anzalna minas samai ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar di bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Ya. Allah yang maha perkasa dan bijaksana itu, ya kan, menciptakan langit tanpa tiang. Kemudian meletakkan gunung-gunung di bumi untuk memperkokoh berdirinya bumi, Tidak menggoyangkan. tidak menggoyangkan. Jadi kokoh kelihatannya, ada gunung. Kemudian Memperkembangbiakkan mengembangbiakkan segala macam jenis makhluk segala jenis macam makhluk yang bernyawa. yang bernyawa, baik di atas bumi maupun di perut bumi maupun di dalam laut, semuanya mengembangbiakkan. Kemudian menurunkan air langit, ya kan? Air dan langit. Ya, menurunkan air dari langit, hujan dari langit. Terus Lalu kami tumbuhkan banyak segala macam-macam pohon dan tumbuhan. setelah air yang dicurahkan dari langit, Lalu kami ditumbuhkan bermacam-macam tumbuhan yang baik. Terus itulah kekuasaannya Allah. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balil zalimun.
inilah ciptaan Allah, maka lihatlah, ini ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadamu apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi kata Allah, setelah Allah itu menciptakan langit, bumi, dan gunung-gunung menjadi pasaknya, ya kan? Kemudian mengembangbiakkan bermacam makhluk di hamparan bumi, baik di dalam perut bumi maupun di dalam laut. Kemudian diturunkan air dari langit, maka tumbuhlah bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Ini adalah ciptaan Allah, ya kan? Allah yang menciptakan inilah ciptaan Allah. Dan orang-orang yang zalim bisa enggak membuat tandingan seperti itu? Kalau dia tidak mempercayai kepada Allah tetapi percaya menyembah yang lain selain daripada Allah, bisa enggak membuat seperti itu? Orang-orang zalim itu adalah orang-orang yang tersesat dan nyata kesesatannya. Dan dia tidak bisa membuktikan bahwa ciptaan langit dan bumi dan seisinya yang disembahnya itu. Dan dia adalah orang yang sesat, percaya kepada selain daripada Allah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ulang lagi. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ya. Allah telah memberikan ilmu atau hikmah kepada Luqman. Apa hikmah dan ilmu itu sudah dijelaskan tadi. Langit, ciptaan langit, bumi, makhluk yang ada di dalamnya, kemudian gunung-gunung, kemudian tumbuh-tumbuhan. Itu hikmah dan ilmu itu sudah diberikan kepada Luqman. Dengan seperti itu bersyukurlah kepada Allah, karena Allah sudah memberikan semua fasilitas itu. Siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi kalau bersyukur itu adalah untuk diri sendiri. Dan siapa yang kafir, yang tidak bersyukur tadi, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi terpuji. Jadi tidak berpengaruh kepada kekafiran itu. Tidak terpengaruh kepada bersyukur itu. Bersyukur apa tidaknya manusia, kafir apa atau apanya manusia, Allah itu Maha Kaya lagi terpuji. Tidak ada pengaruh apa-apa. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi
billahi asyirka zulmul alim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, jika anak Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu memperserikatkan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Siapa yang zalim? Orang yang syirik. Zalim terhadap dirinya sendiri. Kenapa dia tidak bersyukur kepada Allah? Itu namanya syirik. Wa wasaina insana biwalidayhi amalat ummuhu wa wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dari usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan kami sudah wasiatkan kepada manusia, ya kan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ya kan. Dan dia sudah mengandung selama 9 bulan, 9 bulan menyusui dan menyusuinya, menyapinya sampai 2 tahun. Dan bersyukurlah kepada dan kepada orang tuamu. Jadi Allah dan orang tua itu pada posisi yang setara, ya kan, yang sama. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur juga kepada kedua orang tua. Tempat kembalinya adalah kepada Allah. Jadi kalau orang tua nggak bersyukur, ya ada orang tua hanya bersyukur kepada Allah saja, tidak bersyukur kepada orang tua, itu tidak balan. Jadi yang balan itu karena manusia itu sudah dikandung selama 9 bulan dalam keadaan lemah, ya kan, yang mengandungnya, kemudian dia menyapi lagi dalam waktu 2 tahun, maka kata Allah untuk imbalannya, ya, kepada anak tadi bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Tanpa terima kasih, tanpa syukur, artinya kita termasuk orang-orang. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, bersyukur itu kan artinya berterima kasih. Aku kembalimu. Dan kepadaku tempat kembali, kepada Allah juga tempat kembali. In jahadaka ala antus wa in jahadaka ala antus rika bima laisa laka bi ilmu fala tuti'
huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya dengan dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kan berterima kasih kepada orang tua, ya kan, bersyukur kepada orang tua. Nah, jika orang tua itu memaksa untuk mempersekutukan Allah, itu boleh dibantah dan jangan diikuti karena kita tidak punya pengetahuan tentangnya, ya kan? Nah, dan ikutilah, ya kan, orang-orang yang kembali kepadaku. Ikutilah orang-orang yang kembali kepadaku, berarti orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah. Dan boleh dengan orang tua itu berbuat baik saja secara di dunia, berbuat baiklah kepadanya, tetapi tidak mengikuti anjurannya untuk mempersekutukan Allah, ya kan? Nah, karena semua yang akan terjadi di dalam kehidupan manusia itu akan berakhir kembali kepada Allah. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ard yati bihallahu innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Kata Luqman kepada anaknya, hai anakku, jika ada sebuah kebajikan atau kebaikan sebesar biji sawi, kebaikan itu, biji sawi terletak di dalam batu, ya kan, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan, Atau di langit atau di bumi. di langit atau di bumi, perbuatan baik itu sebesar biji. Niscaya Allah kan Insya Allah akan mencatat kebaikan itu. Dan Allah itu maha teliti. Allah itu maha halus, latifun khabir. Jadi tidak ada yang satu pun kebaikan yang diabaikan oleh Allah yang tidak dicatat. Walaupun kebaikan itu secara tersembunyi
di dalam batu maupun di dalam perut bumi, tapi dicatat oleh Allah itu adalah sebuah kebaikan. Makanya manusia itu diharapkan untuk selalu melakukan perbuatan baik dari waktu ke waktu. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Luqman itu menasihatkan kepada anaknya yang berikutnya, hai anakku, tadi kamu berbuat baik sebesar biji zarah pun dalam batu yang tersembunyi, kemudian dirikan salat, ya kan, suruh mendirikan salat, kemudian mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran, kemudian bersabar. Jadi mendirikan salat, mengajak kepada kebenaran, kebaikan, melarang kepada kemungkaran, kemudian sabar atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu, kata Allah, semua termasuk yang penting, sesuatu yang paling penting. Perkara yang paling penting adalah yang pertama, mendirikan salat, mencegah kemungkaran, mengajak kepada berbuat baik, mencegah kemungkaran, bersabar atas apa yang menimpanya. Maka yang demikian itu adalah sesuatu yang paling penting. Ya, hal yang paling penting. Jadi tidak boleh mengabaikan salat, tidak boleh. Kemudian mengajak kebaikan boleh, wajib. Melarang kemungkaran wajib. Kemudian bersabar. Itu harus ada di dalam diri manusia. Dimanapun dia berada, harus prinsip yang seperti itu harus ada. Salat, mengajak kepada kebaikan, menyuruh orang jadi baik. Ma'ruf itu baik ya, membuat kebaikan. Melarang, mencegah kemungkaran. Kalau orang mau berbuat dosa, ya, kalau orang berbuat dosa dicegah, jangan sampai orang itu berbuat dosa. Jangan kita menyaksikan orang berbuat dosa, kita ikut andil di dalamnya. Karena itu berdosa. Sampaikan dan ingatkan. Kemudian bersabar, ya kan? Itu yang paling penting. Wala tusair wala tusair kaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marhan innallaha yuhibbul wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marhan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin
fakur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Dan jangan, itu nasihat Luqman kepada anaknya. Sesudah tadi disuruh mendirikan salat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, kemudian bersabar. Yang berikutnya, jangan menghadapkan wajah kepada manusia di muka bumi dalam keadaan sombong. Bagaimana mengajakkan wajah ke manusia? Ngelengos saja. Ya. Bumi dengan angkuh. Dengan angkuh, kelihatannya angkuh. Menghadapnya ke atas. Tidak dipedulikan orang, itu namanya angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Tidak, Allah tidak suka. Jadi kalau yang disukai Allah itu yang dicari. Jangan mencari yang tidak disukai oleh Allah. Allah tidak suka. Sebab itu sesama manusia itu kita sama dasarnya. Ini manusia ciptaan Allah, ini manusia lain ciptaan Allah, kita ciptaan manusia ciptaan Allah. Tidak boleh sombong sesama manusia itu. Nah, keangkuhan itu tidak boleh ditunjukkan kepada manusia. Berjalan di muka bumi, menghentakkan kaki, kemudian lihatnya ke atas. Tidak peduli kepada manusia lain. Itu yang tidak boleh. Itu nasihat, ya. Waqasid fi masjika wadud min sautika inna ankaral aswati lasawtul hamid. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Suara keledai. Setelah berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong, jangan, ya. Kemudian kita harus lemah lembut, ya kan? Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Lunakkan suara berarti lemah lembut. Seburuk-buruk suara ialah suara. Seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah, suara keledai. Sadaqallahul azim. Ini besok tuh Luqman Ayat 20. 20 saya alam tara anallah. Nah, ini pendidikan. Alhamdulillah. Ya. Apa ya? Sama terus